Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab tokoh pembaharuan Islam. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Destin Rio Al-Ridwansyah Sucipto, absen 7, kelas 11 MIPA 3. Bernama lengkap Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain, ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dan menurut pengakuannya, ia dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Beliau adalah seorang anak yang cerdas. Sejak umurnya 12 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Dan saat usia 18 tahun, beliau sudah mendalami berbagai bidang ilmu keislaman dan ilmu umum. Ketika berusia 20 tahun, ia menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Dan ia pernah menjadi penasihat Sir Ali Khan di tahun 1864. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Al-Afghani juga aktif berpolitik. Ketika berada di Mesir, ia secara terbuka menentang pemerintah Mesir dan pengaruh serta campur tangan Inggris di negeri itu. Pandangannya ini menjadi preseden bagi aktivitas politik Islam di masa mendatang, meskipun hal tersebut menyebabkan ia terusir dari Mesir pada tahun 1879. Pemikiran pembaruan Al-Afghani didasarkan kepada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan semua bangsa, zaman, dan keadaan. Kalau sekiranya terdapat pertentangan ajaran-ajaran Islam dengan kondisi zaman yang berubah, maka dibutuhkan interpretasi yang baru terhadap Al-Quran dan hadis. Untuk itu, baginya pintu ijtihad masih terbuka. Berikut pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam. Yang pertama, umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, dipengaruhi sifat statis, berpegang pada taklid, dan bersikap fatalisme. 2. Kelemahan dan kurangnya upaya untuk mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama atau ilmu pengetahuan yang lainnya. 3. Pengaruh paham Jabariyah dan salah pengertian terhadap kodok dan kodar. Kodok dan kodar sebenarnya mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi karena sebab dan musababnya. Kemauan manusia dalam hal ini merupakan salah satu dari mata rantai sebab musabab. 4. Lemahnya persaudaraan antar sesama muslim. 5. Bersifat politik seperti pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dipercaya, mengabaikan masalah militer, menyerahkan urusan administrasi kepada yang bukan ahlinya, serta adanya intervensi dari dunia barat. Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas adalah sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, Al-Afghani ingin membawa umat Islam kepada kemajuan. Berikut ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Islam adalah agama yang komprehensif. Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan zaman, umat Islam harus tetap membuka pintu ijtihad untuk menghasilkan interpretasi yang baru. Selanjutnya, corak pemerintahan yang bersifat autokrasi harus diubah dengan demokrasi. Kepada pemerintahan harus mengadakan suara dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Islam dalam pandangan Al-Afghani menginginkan sistem pemerintahan republik
yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. Persatuan umat Islam harus dipersatukan kembali. Dalam pandangannya, kekuatan dan kelanjutan umat Islam bergantung kepada kekuatan solidaritas Islam. Persatuan dan kerjasama merupakan hal yang penting dalam Islam. Dari segi intelektual, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh Jamaluddin Al-Afghani terhadap pembaharuan Islam. Pan-Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti leburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Dalam pengertian yang luas, pan-Islamisme berarti solidaritas antara seluruh muslim di dunia internasional. Tema perjuangan yang harus dikobarkan oleh Al-Afghani dalam kesempatan apa saja adalah semangat melawan kolonialisme dengan berpegang kepada tema-tema ajaran Islam sebagai stimulannya. Murtado Mutahari menjelaskan bahwa di kursus tema-tema itu antara lain di seputar perjuangan melawan absolutisme para penguasa, melengkapi sains dan teknologi modern, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, iman dan keyakinan akidah, perjuangan melawan kolonial asing, persatuan Islam, menginsafkan semangat perjuangan dan perlawanan ke dalam tubuh masyarakat yang sudah separuh hati, dan perjuangan melawan ketakutan terhadap Barat. Al-Afghani menolak ajaran Qada dan Qadar yang mengandung paham fatalistik. Menurut pendapatnya, Qada dan Qadar mengandung arti bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab, akibat. Qada dan Qadar menurutnya sama dengan hukum alam ciptaan Tuhan. Ide lain dari pembaruan Al-Afghani adalah pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Reinterpretasi ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan zaman modern hanya bisa dilakukan melalui ijtihad. Ide-ide ini dituangkan dalam tulis-tulisannya yang dipublikasikan dalam majalah Al-Urwat Al-Wuthqa dalam sebuah tulisannya yang berjudul Persatuan Islam. Ia mengatakan umat Islam pernah bersatu dalam kesatuan umat di bawah pemerintahan yang gilang gemilang. Pada masa itu umat Islam mencapai kemajuan dalam ilmu dan sains. Mereka terkemuka di bidang filsafat dan ilmu-ilmu yang lain. Apa yang kita capai pada waktu itu kini menjadi pusaka dan kebanggaan umat Islam sampai sekarang. Umat Islam harus sadar bahwa dalam keadaan apapun mereka tidak boleh berdamai dan bekerja sama dengan orang yang menjajah mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.